Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kenas-Kenas. Podcast Kenas-Kenas ini podcast yang luar biasa, boys. Kita edisi spesial hari ini. Edisi setelah Lebaran ini kita punya bintang tamu yang luar biasa sekali. Topik hari ini kita punya topik yang juga luar biasa. Sebelum saya perkenalkan topik dan siapa narasumber kita hari ini, saya Leo ditemani host yang cantik dan luar biasa, Bu Dwi. Nah, ini host tim yang hari ini akan memberikan sajian yang luar biasa buat teman-teman semua. Baik, jadi hari ini kita kehadiran narasumber. Narasumber ini saya menyebutnya beliau ini maha guru. Beliau ini termasuk guru saya dari S1 sampai S habis. Sampai hari ini tetap menjadi guru saya dan guru Bu Dwi. Nah, beliau ini harus menjadi bintang tamu khusus karena di podcast yang kali ini cukup menginspirasi teman-teman. Itu topik yang menjadi maha guru ini adalah beliau-beliau yang sekarang juga mungkin bisa menyelesaikan tugasnya dengan sukses dan bahagia dan sehat walafiat. Tidak gampang loh, menyelesaikan tugas, akhirnya bisa tetap menikmati hidup dan luar biasa hari ini masih bertemu dengan kita. Dan kalau umur boleh beda, tapi kalau spiritnya kayaknya kita yang muda kalah. Kita perkenalkan bintang tamu kita kali ini luar biasa sekali. Ini dia, Bismillahirrahmanirrahim, Profesor Dr. Haji Abdus Syukur Ghazali. Kalau pakai S Pak, S-nya double itu pasti Syukur Ghazali, MPD. Sugeng apa itu? Sugeng siang Bapak. Pripun kabare? Kabaripun sae-sae kemawon. Alhamdulillah. Dan host yang kedua silakan disapa Bu Dwi, menyapa narasumber yang kedua. Baik, tidak kalah spiritnya maha guru kita yang kedua ini yaitu Profesor Dr. Haji Suparno. Tepuk tangan sak stasiun. Sugeng siang, Prof. Sugeng siang. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat, segar bugar pada siang yang menarik ini, yang penuh dengan situasi baru bagi saya. Situasi baru. Kulo aja grogi loh Pak, ngajeng kamera ini. Di sampingnya Pak Guru ini suatu kesempatan yang luar biasa kita ada di sini. Oke, pertanyaan pertama saya untuk Bapak Syukur dan Pak Parno. Kita ini teman-teman mahasiswa tim produksi podcast ini kan sekarang itu juga penasaran. Kalau beliau sekarang itu sudah bisa menyelesaikan tugas dengan cukup sempurna, menjadi seorang profesor, menjadi seorang multi talent. Di luar profesor itu beliau juga bisnismen, beliau ini juga Ustaz, luar biasa, atlet, kiai, semoga karuan. Bingung. Ini menjadi pertanyaan yang teman-teman ketika mengusung tema ini dan menyusun pertanyaan, Pak, apakah cita-cita beliau ini sejak muda itu apa menjadi dosen? Kalau cita-citanya dosen berarti kan keluarganya itu berpendidikan, pinter, ada cita-cita dosen. Dulu
kalau cita-cita yang paling keren itu kan kalau nggak jadi ABRI jadi tentara, kalau mentok itu jadi dokter. Nah, ini kayaknya jadi dosen itu cita-cita sejak kapan? Mungkin dari Bapak Warno. Tentang cita-cita ya, ini memang sering ada pertanyaan kepada seorang anak kecil, cita-citamu jadi apa, nak? Jadi dokter. Jadi dokter. Dan pilihannya selalu dokter. Bahkan ada juga menjadi presiden, ada juga menjadi polisi, begitu. Dan tidak ada yang ingin menjadi guru ketika itu, karena ya hidupnya sederhana. Iya. Saya termasuk anak desa yang cita-cita itu bergulir saja, sesuai dengan tahapan-tahapan. Ketika di SD inginnya lulus saja, tapi saya tidak memiliki cita-cita secara khusus ketika itu. Yang penting bisa bersekolah, itu Yang dulu. SD lulus bisa Dan sekolah. iya, dan kebiasaan di desa itu bimbingan lingkungan, persona lingkungan itu menentukan. Misalnya lingkungan saya itu lingkungan guru, termasuk paman saya, dan ketika itu sudah ada mahasiswa yang populer di sana pada tahun 60-an, 65-an begitu, yaitu Prof. Imam Syafi'i. Jadi itu menjadi figur ketika berkumpul dengan saudara-saudara, melihat nilai saya kok baik begitu. Oh, kalau begitu diarahkan masuk perguruan tinggi gitu. Tapi sebelum itu ya arahnya itu menjadi guru. Setelah SMP saya melanjutkan ke SPG, sekolah guru Bang ya? Sekolah Pendidikan Guru. Dan selanjutnya ke IKIP Malang. Saya ketika di SMP dan sekolah di SPG itu sering numpang truk besar, termasuk tergandeng. Itulah sebabnya sempat ya cita-cita saya itu menjadi sopir truk gandeng. Wah, itu seperti anak saya Pak. Tahu supir buat. Iya, jadi menurut saya itu petualang yang bisa menampakkan kepribadian petualang. Iya. Jadi itu bagian dari, mungkin ya sebagian saja dari cita-cita. Berarti cita-citanya memang pendidik guru. Iya. Cuman kalau ngajarnya di kampus ya jadinya penamaannya beda. Iya. Jadi tidak perlu heran kalau cita-cita tidak tercapai itu ditutup dengan cara lain, karena hati itu harus, cita-cita itu dalam hati harus terpuaskan. Itulah sebabnya SIM saya itu adalah SIM B2 umum. Tergandeng begitu. Jadi ini bisa. Iki kaono ceritanya rektor duwe. Beliau ini juga tidak dosen juga, profesor ya rektor, tapi ya ganti supir ya iso. Oh iya. Supir Dan saya bisa menunjukkan SIM saya. Asli gak apa-apa. Tidak diberitahu sebelumnya kalau. Nah ini. Nah ini. B2. Keren. B2 itu spesifiknya ke ini. Wow. Jadi tergandeng itu, ini cara saya untuk memenuhi kepuasan cita-cita yang tidak tercapai. Siap. Karena tadi sering gandol truk tadi ya Bro. Iya, iya. Ini kalau Pak Syukur benter maling. Ya beda no. Iya. Beda cerita. Tapi masuk menjadi dosen itu di luar keinginan awal. Memang sejak SMP lulus, saya nggak mau masuk ke SPG. Sehingga saya memilih ke SMA.
karena cita-citanya memang ingin melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Tetapi sejak awal mungkin dipengaruhi oleh bacaan ya, saya SMP itu membaca buku terjemahan judulnya 88 Hari Mengelilingi Dunia. Ya, Around the World in 80 Days itu saya baca. Dalam buku cerita karangan Jules Verne itu diceritakan bahwa ada seorang wartawan yang pergi mengelilingi dunia, termasuk mengelilingi Amerika dan Amerika Latin. Nah, sejak itu saya nggak tahu, terinspirasi, punya keinginan untuk pertama menjadi wartawan. Oh, menjadi wartawan. Karena wartawan bisa keliling dunia dengan tanpa bayar, ya, malah dibayari. Okay. Sehingga ketika saya berangkat dari Pamekasan asal saya, berangkat ke Surabaya, yang dituju adalah AWS, Akademi Wartawan Surabaya. Kok dilalah kersani ngalah? Pendaftaran belum dibuka. Oh, belum dibuka. Nah, kesergepan. Oh, Orang wayai pendaftaran sudah oleh saudara saya yang membawa saya itu diajak ke Malang. Kebetulan dulu IKIP Malang namanya, bukan UM seperti sekarang. Didaftarkan ke jurusan bahasa Indonesia. Rupanya ini yang menjadi bekal saya senang belajar bahasa. Ketika mahasiswa, saya sudah menjadi salah satu wartawannya koran kampus yang namanya Dinamika Mahasiswa. Bukan komunikasi seperti sekarang. Sebelum itu namanya Dinamika Mahasiswa. Saya sangat bangga karena kemana-mana bisa bawa kamera. Rupanya menjadi wartawan kampus adalah karier yang tidak berlanjut, meskipun dalam perjalanan karier wartawan itu ya sudah senang karena saya kenal dengan Gus Dur ketika beliau belum jadi apa-apa, tapi beliau adalah penulis, kolumnis di koran-koran, kita datangkan ke sini. Kenal dengan orang-orang Jakarta karena waktu itu saya tidak saja menjadi wartawan kampus, tetapi juga menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Aktivis berarti, Pak? Lumayan, sehingga kuliahnya terlambat. Oh, tapi terlambat pulau nih, terlambat. Awakmu kan karena cari duit. Nah, jadi dosen itu semula sama sekali tidak menjadi cita-cita. Iya, Pak, ini saya potong sekedar. Ya. Kalau dengar yang tadi Pak Parno sampaikan, panjenengan, sebenarnya kan ini sesuatu yang sebenarnya cita-citanya sederhana. Iya. Tapi justru ketika melihat pencapaian hari ini, ada effort yang luar biasa, ada semangat untuk mencapai ke titik yang tuntas, ayat tinggi ya, tuntas. Kalau di dunia pendidikan, kalau sudah profesional kan tuntas toh, Pak. Saya nggak tahu lagi setelah profesornya harus ngapain gitu loh. Juga pangkatnya sudah tidak bisa naik lagi. Entek kan pangkatnya. Dari seorang pemuda yang punya SIM B2, lalu seorang mahasiswa aktivis sing golek sego kotaan, terus hari ini kita duduk bersama bareng di sini nih sudah selesai semua. Kalau kita jalannya di dunia pendidikan ya
jadi profesor, ya sudah jadi rektor, ya sudah jadi yai loh Pak, ya sudah jadi atlet, bayangkan sampai hari ini. Yes. Langsung mau Bu, pripun Pak? Ya kalau saya memiliki semangat memang, semangat yang kuat untuk mencapai prestasi. Apapun yang saya tempuh, saya jalani harus ada prestasi, begitu. Yang kedua, saya sesuai dengan petualang itu, saya suka berburu ilmu, begitu. Karena itu ketika memiliki peluang untuk tugas belajar, itu saya mengikuti tes program sandwich, yaitu program belajar dalam negeri dan luar negeri. Saya mengambil program di UI dan harus itu ilmu murni ya, ilmu murni linguistik murni. Dan yang dikenal oleh nanda-nanda dari bahasa itu sebagai ilmu yang sulit gitu ya. Oh, biasanya. Itu sudah mesem semua Pak. Jadi saya sudah tahu kalau masuk kelas itu saya tahu ini ananda-ananda ini sudah merasa khawatir ditanya begitu. Saya sudah tahu. Sehingga figur-figur orang yang berilmu itu menjadi menginspirasi bagi saya. Jadi guru itu penting dilihat karena itu kita memberikan teladan bagi kita. Sosok yang menjadi teladan. Itu artinya apa? Artinya seorang guru, seorang dosen harus siap dengan pertanyaan apa saja. Ya tidak akan sempurna. Yang penting terbuka. Oh itu saya belum tahu. Kalau belum tahu ya dikatakan tidak tahu. Cukup saja santai memberikan kuliah dan siap melayani dengan sebaik-baiknya. Kalau contoh ini. Ini jadi public figure. Kalau dosen atau guru itu sebagai public figure. Biasanya nanti siswanya itu mana yang bisa dicontohin seperti itu. Seperti Prof. Parno ini kan contoh Prof. Tio gitu, Prof. Hans Steinhauer. Ya. Ada dua poin yang menarik yang disampaikan Pak Parno dari B2 ke B Prof ke Profesor dan ke hari ini yang memang sudah terbebas dari tugas yang dibebankan. Jadi nyopirnya cukuplah menjadi sopir kepala Balai Bahasa Jawa Timur. Jadi kalau nanda ke sana itu foto saya nomor 1. Kemudian hanya 2 tahun dipilih Prof. Syukur ini menjadi dekan tahun 2000. Menjadi dekan sampai 2006. 2006 terus terpilih menjadi rektor 2006 sampai 2014. Dan perlu dicatat harus ada prestasinya. Prestasi. Iya, itu andalan. Di kapasitas itu menjadi andalan bagi siapapun ketika mendapatkan tugas dan amanah. Nah, itu yang menarik dan pasti berbeda lagi dengan Prof. Syukur. Insyaallah. Semangat, berburu, berprestasi. Beliau nggak tahu kan basicnya beda, aktivis, biasanya aktivis lebih progresif, nggak tahu kan? Rapat kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Masuk, lu ya. Memang mungkin di luar rencana ya. Ketika saya menjadi mahasiswa itu salah satu profesinya adalah tukang ketik. Saya menerima ketikan dari teman-teman yang pada waktu itu nyusun skripsi, termasuk skripsi jurusan bahasa Inggris.
Di situ saya berusaha keras menerima meskipun waktu itu sulit tentunya mengetik, dan itu saya bermodalkan itu. Karena ngetik bahasa Inggris tentunya dengan ongkosan yang lumayan mahal, dan itu saya lakukan. Karena dengan itu saya dapat uang yang lumayan banyak. Rendas Bang ya? Wah lumayan. Orang mung kotakan tok. Aku bayang. Iso jajane kancane. Loh, jajannya dulu itu sederhana, Budwi. Yaitu pohon goreng dan menjes. Dan menjes. Zaman dulu sudah ada menjes. Lah ya menjes, itu menjes. khas Malang. Khas Malang. Nggih, ada satu lagi. Ketika mahasiswa itu saya berburu untuk kursus bahasa Inggris. Tuh, sama berburunya, Prof. Rahman dan Prof. Sukur. Yang satu berburu ilmu, yang satunya berburu belajar bahasa Inggris. Belajar khusus bahasa Inggris. Jadi rupanya upaya belajar itu ada buahnya, membuahkan hasil. Ini yang ingin saya sampaikan pada Ananda semua. Saya dikirim waktu itu ke nama lembaganya adalah RELC, Regional English Language Center. Maka saya jadi mahasiswa di situ. Tapi hendaknya diketahui, waktu kuliah di situ rambut saya brodol, Budwi. Bayangkan, yang mendengarkan kuliah bahasa Inggris itu tidak mudah. Menangkap bahasanya saja susah, apalagi menangkap ilmunya. Tapi alhamdulillah. Bukan brodol rambut itu. Kok angel bisa bayangin. Singapura, saya belajar, namanya course-nya itu course 101, 101. Course 101 itu adalah applied linguistics. Jadi linguistik terapan, karena itu mata kuliahnya selain linguistik juga psikolinguistik, sosiolinguistik itu diajar oleh orang Yunani, lulusan Jerman dan lulusan Amerika. Berdasarkan pengalaman yang saya peroleh, itu kemudian saya baru masuk S2 dan S3 di sini. Tapi ada yang menarik di sini. Mungkin saya Budwi, mungkin ini pertanyaan yang harus saya ungkapkan. Nggak tahu kalau dari Budwi ini apakah memang hari ini itu kan berbeda banget dengan apa yang terjadi pada zamannya Prof. Parno, Prof. Sukur. Kalau dibandingkan itu mungkin nggak bisa juga. Anak sekarang cinta aja sudah nggak buta, cinta aja sudah terbelalak matanya. Jadi, bisa membedakan. Tapi kalau berbicara semangat, berbicara bekerja keras atau meraih prestasi, itu kan dari zaman dulu sampai hari ini ya. Sama. Nah, kira-kira Prof, kadarnya yang berbeda. Ya, kalau melihat mahasiswa sekarang, supaya tontonan ini juga nanti bisa menginspirasi yang masih muda belia dan masih berstatus mahasiswa, apa yang perlu disiapkan oleh anak sekarang sehingga tidak menjerat? Kalau bahasanya beliaunya, atau kalau saya ngobrol sama Prof. Joko, anak sekarang itu kan strawberry, kayaknya manis, kayaknya bentukannya itu bagus. Kami ndang boso. Apa rasanya enggak? Iya. Nah, ini apa yang harus disiapkan oleh anak sekarang sehingga enggak kalah dengan seniornya gitu loh. Iya. Ya? Seniornya sampai sekarang masih inspiratif gitu, dan masih semangatnya tinggi gitu. Ya sebenarnya kalau semangat itu kan tetap saja diperlukan. Hanya perjuangan yang menyertai semangat itu yang harus disesuaikan dengan kebutuhan
masanya, zamannya. Nah, itu. Jadi pengalaman regenerasi itu mesti kita sadari ada tumpang tindih pengalaman yang membekali kita itu, dan pasti itu sesuai dengan zamannya yang serba cepat berubah itu. Pengalaman itu harus siap juga mengalami modifikasi, mengalami perubahan, mengalami perkembangan, mengikuti perkembangan zaman, dan bahkan sekali lagi inovasi, kreativitas bagian dari pribadi generasi sekarang dan generasi masa datang, begitu. Kalau Prof. Suko? Baik, kalau saya merasakan berada di kelas dulu dengan berada di kelas sekarang agak berbeda. Nah, ini yang Dosen-dosen dulu itu sangat tinggi tuntutannya. Nah, sekarang diberi kuliah terlalu banyak, tugas terlalu banyak, sudah ditawar-tawar ping 10. Itu. Ditawar mengerjakan minggu depan, mengerjakannya juga malam itu. Iya. Besok juga malam nanti. Iya, betul. Jadi tuntutan yang keras itu saya alami ketika kuliah di Singapura itu. Nah, untuk itu saya ingatkan kepada Ananda semuanya bahwa tekanan yang keras itu, tuntutan yang tinggi dari dosen itu, kalau diimbangi dengan usaha Ananda semuanya, itu pasti buahnya nanti akan dirasakan. Orang bahasa Indonesia itu logikanya jalan, mampu menyampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami. Itu yang Ananda harus latih dari sekarang. Jadi kalau disuruh Jangan menyamai ya itu. Jadi kalau ada tuntutan yang tinggi tadi sebenarnya melatih kita untuk Betul, bergerak. betul. Dan akhirnya berdampak sampai sekarang. Untuk tahan banting. Ya, betul. tahan malang. Dan kalau belajar bahasa itu di samping diperlukan motivasi yang kuat, juga ada kesenangan. Iya. Kesenangan menggunakan bahasa baik secara pasif maupun secara aktif, dan tidak perlu bergantung orang lain, karena motivasi yang kuat itu adalah motivasi internal dari diri sendiri, termasuk ya kesempatan belajar bahasa itu paling mudah sebenarnya. Betul. Karena kita bisa memanfaatkan seberapa sempat kita bisa, sekecil apapun, seterbatas apapun kita bisa melakukan. Misalnya ketika kita melihat peralatan ini, bahasa Inggrisnya apa? Ini. Kemudian selalu saja kita lakukan secara rutin, terus-menerus, dan prakteknya. Untuk aktif harus praktek berbahasa. Jadi belajar bahasa itu banyak manfaatnya. Sangat penting. Tidak ragu-ragu lagi ketika kita komunikasi dengan orang, dan kita tentunya banyak menyerap pengetahuan dari orang. Siap. Memang yang menjadi perbedaan yang menarik adalah ketika seseorang tidak siap menghadapi segala tantangan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada era seperti sekarang ini. Ketika mahasiswa sekarang tidak sadar bahwa penempaan itu dilakukan, ya mungkin nggak akan dapat momen yang seperti Prof. Warno, Prof. Suko. Tapi ketika justru kalau bahasa saya tahan malang, tahan banting, pokok ini sangat penting. Jadi menjadi insan pejuang
gigih, tahan banting, tahan pukul, ya bekerja keras, itu bagian dari upaya memprospek masa depan. Jadi jangan mudah menyerah. Betul. Ya. Ini sebelum Pak kita closing, kita tutup, ada mungkin dari Bu Dwi ada pertanyaan yang belum sempat kiranya menarik dan harus disampaikan sebelum beliau closing statement. Ya, baik. Mungkin Prof. Parno dan Prof. Subur. Nah, di sini kan maha guru kita. Ya. Perjalanannya juga cukup panjang dengan lika-liku yang luar biasa, dan itu inspirasi. Lika-liku laki-laki juga. Iya. Inspirasi bagi kami yang muda-muda seperti ini. Mungkin ada kearifan intelektual yang ingin disampaikan pada teman-teman semua, Prof. Monggo. Kalau kearifan intelektual itu dalam tuntunan agama kita jelas ya, jadilah insan yang berilmu dan gunakan ilmu itu untuk diamalkan, karena dengan ilmu dan amal itu makna hidup kita semakin berarti bagi orang lain. Karena itu selalu saya tekankan kepada mahasiswa saya, belajarlah untuk menjadi insan yang berilmu, bukan belajar karena akan ujian, Tuntut dosen. ya, karena tuntutan dosen. Dengan pegangan itu ada kebiasaan, ada kepribadian yang terbentuk bagi mahasiswa untuk berjuang menjadi insan yang berilmu, dan ilmu itu tetap saja menjadi bagian kebutuhan hidup, berguna untuk hidup, berguna untuk orang lain, dan manfaatnya besar baik bagi diri sendiri maupun bagi orang. Jadi harus berguna. Jadi kita hidup itu harus berguna untuk orang lain, untuk bangsa dan negara. Ya. Harus berilmu juga. Kalau Prof. Baik. Ada hadis yang maknanya barang siapa yang mencari dunia harus dilandasi dengan ilmu. Barang siapa mencari akhirat juga harus punya ilmunya. Anda sekalian, jangan lupa beribadah dengan baik. Jangan malas-malasan, banyak membaca, banyak belajar. Jadikan buku itu pacar pertama, bukan pacar kedua. Tapi bisa jadi buku dikempit kemana-mana dan lagi bocor. Bisa jadi juga seperti damai. Gimana? Dibolak-balik. Lu tahu diuncangi. Lah iki nggo metu iki. Ternyata Rasul ngobrol gini ya enak. Tapi sayang kan aku opini. Iya. Baik, teman-teman semua, ternyata waktunya habis gini dari sana. Oke, jadi pasti nanti akan edisi selanjutnya akan berkenan Bapak Prof. Parno bersyukur untuk diundang kembali di tema yang berbeda. Karena saya yakin semoga dengan berjalannya waktu podcast ini menjadi berkembang lebih baik. Beliau juga masih dalam keadaan yang sehat, ingin membagikan ilmunya dan tidak berhenti hanya karena sampun usai tugasnya. Jadi semoga masih tetap semangat memberikan. Amin. Yang menarik dari closing beliau berdua adalah ini perlu kita camkan baik-baik untuk teman semuanya. Beruntung kita berada di sini sekarang dan ini bisa ditonton oleh banyak orang. Satu, kita harus menjadi insan yang berilmu, berguna untuk bisa mendapatkan dunia dengan ilmu, untuk bisa mendapatkan akhirat juga dengan ilmu. Maka dari itu marilah kita rawat ilmu dengan baik. Terima kasih di podcast Keras sudah hadir Prof. Parno, semoga sangat keluar sungkem.
Terima kasih Prof. Parno. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tutup episode kali ini. Sampai jumpa. Saya akhiri. Kita berdua, Bu Dwi dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.